Baiklah, sekarang kita akan melakukan penamaan. Dimulai dengan membuat gambar dari senyawa asam karboksilat. Yang kita namakan saat ini adalah asam karboksilat. Asam karboksilat itu merupakan senyawa organik yang mempunyai gugus fungsi karboksilat. Senyawa karboksilat, asam karboksilat ini mempunyai sifat asam, lalu kemudian dia titik didihnya tinggi. Maka kita masuk aja langsung sekarang ini ya, menamakan senyawa asam karboksilat. Ibu akan mulai dulu dengan membuatkan yang namanya struktur rantai, rumus strukturnya. Rumus struktur di sini langsung masuk pada senyawanya. Yang pertama yaitu yang paling sederhana itu adalah asam metanoat. Kita buat dulu ya, Nah ya. Kita buat dulu atom C-nya, kemudian kita buat gugus karbonilnya. Ini sudah buat gugus karboksilatnya ya. Tinggal sini kan harus ganti dengan alkil atau hidrogen. Karena dia adalah maka atom hidrogen aja. Kita masukkan dia menjadi asam metanoat atau asam format. Lanjut lagi kita namakan yang berikutnya. Ini bisa kita ambil dari sini ya. Boleh langsung kita ambil. Kita copy paste. Ini kita bisa ambil, kemudian kita copy paste dia. Paste dia ya. Ya. Kita ganti nih menjadi atom C. Maka namanya bukan lagi menjadi asam metanoat, tapi menjadi asam etanoat. Kenapa eta? Karena ada 2 atom C. Oh ya, perlu yang diperhatikan di sini untuk yang namanya penamaan secara UPAC menurut aturan karboksilat itu posisi dari gugus fungsi selalu nomor 1. Jadi seperti di aldehid itu gugus fungsi selalu nomor 1. Karena di sini ada 2, maka dia menjadi etanoat. Asam etanoat ya. Tapi kalau dia 3 menjadi propanoat. Tapi kalau seandainya dia bercabang, nanti kalau dia bercabang, maka dia itu nomor 1 selalu di gugus fungsi. Gugus fungsi kan di sini. Nih. Ini yang gugus fungsi, maka nomor 1 selalu di gugus fungsi. Tidak ada yang namanya di dalam karboksilat posisi isomer posisi gugus fungsi. Karena gugus fungsi selalu nomor 1. Menurut aturan UPAC ya. Nama lain dari asam etanoat itu adalah, nama trivialnya adalah asam asetat. Kalau asam metanoat, asam format. Kita masuk lagi, berikutnya kita copy lagi ini boleh juga. Kita buat dia menjadi asam propanoat. Kita tambahkan atom C-nya ya. Oh, salah.
Bentuknya ini adalah asam butanoat. Jadi dia tinggal ditambah-tambah aja lagi atau dihitung jumlah atom C ya sesuai dengan jumlah atom C-nya lah. Kalau 1 diamet, 2 R, 3 prop, 4 but, 5 pen, 6 hex, 7 hep, 8 ox, 9 non, 10 dek. Oke. Jadi ini namanya adalah asam butanoat. Ini bisa dilanjutkan terus ya sampai yang tadi saya katakan tadi, Ibu katakan tadi itu. Ini kan but kan. Sekarang kita tambah dia. Sekarang kita copy aja dulu ya. Copy yang but ini. Kan di sini. Nah, sampai dia ada di sini. Tom C-nya baru kita bisa. Dia pen. Lalu ini namanya asam pentanoat. Lalu ini lagi. Asam heksanoat. Oke, itu asam heksanoat ya. Lanjut lagi. Heptanoat lagi ya. Heptanoat.
Oke, sampai sini ya. Sampai asam oktanoat. Nanti bisa lanjutkan dengan nonanoat dan dekanoat. 10. Tapi dia biasanya lebih panjang lagi. Hanya yang kita namakan secara yupak itu paling tinggi 10. Nah, setelah menambahkan secara yupak itu biasanya kita membuat rumus strukturnya. Karena biasanya ditanyain dalam soal ujian setelah penerapan yupak itu diajarkan dengan rumus molekul. Kalau disuruh buat rumus molekulnya, maka dia ini CnH2nO2 ya. Kalau satu berarti C-nya 1, H-nya 2N kan? 2 kali 1 berarti 2. Lalu kemudian O-nya 2. O-nya kan 2. Itu rumusnya ya. Jadi berbeda dengan aldehid, keton, alkohol, itu mereka punya O1. Kalau asam karboksilat, O-nya 2. Maka kalau yang ini lagi menjadi C-nya kan 2 nih. Maka H-nya menjadi 4, O-nya menjadi 2. Itu seterusnya. Saya. Oke, untuk yang namanya karboksilat rantai lurus sudah selesai, cukup sampai di sini aja. Ini sudah dibahas penamaan dan rumus molekul. Silakan dilanjutkan untuk rumus molekul yang berikutnya lagi ya, Nak ya. Ini berarti kan dia C3 H-nya 6 ya, O-nya 2. Intinya itu rumus molekul untuk asam karboksilat CnH2nO2. Selamat belajar, semoga yang diberikan ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa.